Shalom, selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Malam hari ini saya akan membahas gembala-gembala yang saat ini sedang berkelahi satu sama lain, atau para pendeta, hamba-hamba Tuhan. Kita lihat di media sosial, baik di YouTube, di FB, mereka saling menjustice satu sama lain, saling menghujat, menghina, mengejek, mengkritisi satu sama lain, bahwa seolah yang lain salah, mereka yang paling benar, dengan berbagai doktrin yang mereka bangun. Mereka semuanya ini saya lihat punya gelar yang luar biasa, hebat-hebat, pintar dalam teologi, dalam berbahasa, baik itu bahasa Ibrani, Yunani, mereka saling bertengkar satu sama lain, menganggap yang lain salah dan mereka yang paling benar. Mereka lupa pokok fungsi mereka hadir dalam dunia ini menjadi gembala atau pendeta hamba Tuhan. Apa? Mereka hanya mencari jalan sendiri, sensasi, supaya pundi-pundi mereka lebih banyak, lupa untuk membimbing jemaatnya. Jadi saya malam hari ini membahas itu, saudara-saudara, tapi saya membahasnya dengan firman. Itu malam hari ini saya akan membaca firman, bagi gembala-gembala. Saya ambil dari Yeskiel 34 ayat 1 hingga 5. Bagaimana Tuhan melawan para gembala Israel pada saat itu, dan mereka mengecam mereka. Mari kita lihat Yeskiel, Yeskiel 34 ayat 1 hingga 5. Dengan berikut, Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak. Ini firman Tuhan bagi para kita semua, dan juga terkhususnya kepada gembala. Ingat, kalian hebat, tapi kalian sama dengan gembala-gembala pada waktu zaman Yeskiel, Nabi Yeskiel. Mereka selalu mementingkan dirinya sendiri, saling menghujat bahwa mereka yang paling benar, tampil di depan. Gembala-gembala pada zaman itu sangat
pintar dan ahli dalam kitab-kitab para nabi, ahli-ahli Taurat pada saat itu. Namun mereka tidak pernah membimbing umat Tuhan dengan baik. Ya. Mereka selalu mengejar laba, mementingkan diri sendiri. Seperti firman Tuhan katakan bahwa susunya, mereka memang ambil susunya dan mensembelinya. Yang gemuk mereka sembeli, ya, tapi mereka tidak menggembalakan. Nah, ini sama dengan sekarang. Para pendeta, gembala-gembala pintar, ya, dalam hal firman Tuhan. Dengan hikmat manusia, dengan hikmat mereka sendiri menafsirkan firman Tuhan, bahwa mereka punya yang paling benar, orang lain itu salah. Seharusnya kalian itu saling bersatu untuk membimbing jemaat, supaya jemaat itu kuat ketika menghadapi persoalan, menghadapi tantangan. Tapi apa yang terjadi? Kalian akan cari jalan sendiri, ya, biar terkenal di YouTube, viral, supaya dapat pundi-pundi yang banyak di YouTube, bahkan di mana-mana. Tampil hebat, saya ini pintar. Yang sama dengan ahli-ahli Taurat. Ya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak melihat itu semua. Tuhan menginginkan kalian menjadi gembala yang baik. Gembalakan domba-domba itu. Saya ini orang yang berdosa, saya seorang jemaat. Ya. Saya membutuhkan pencerahan dari kalian. Tapi saya lihat kalian tidak menjadi contoh yang baik, teladan yang baik bagi kami. Ya. Jadi Tuhan mengecam gembala-gembala. Jadi ingat, kembalilah kepada tupoksi kalian sebagai gembala, pendeta, hamba-hamba Tuhan, untuk membimbing jemaatnya dengan baik. Ya. Jangan biarkan mereka terserak. Kalau kalian orang yang pintar, ya, seharusnya punya hikmat dan bijaksana. Tapi ada peribahasa, orang pintar belum tentu dia itu berhikmat dan bijaksana. Dan orang bijaksana belum tentu dia itu pintar dan berhikmat. Tapi orang yang berhikmat, dia pasti pintar dan bijaksana. Kalau seandainya teman-teman, saudara seiman, gembala-gembala, pendeta, ya, itu kalau yang lain tidak sejalan atau tidak menafsirkan firman sesuai dengan apa yang kalian tafsirkan, berbeda, jangan berkoar-koar, jangan terisi di media sosial, tidak baik, ya. Dengan cara kalian sudah memalukan nama Tuhan, mempermalukan nama Tuhan. Kalian pakai hikmat manusia. Kalau hamba-hamba Tuhan yang punya hikmat daripada Allah, dia tidak seperti itu. Dia lemah lembut, menegur, mengajar saudaranya dengan baik. Panggil, duduk berdiskusi di satu meja, mencari titik temu yang baik. Ya. Jangan paksakan diri Anda kepada orang lain. Cari jalan. Ya. Tidak perlu dia dari gereja mana ke gereja mana, asalkan dia berdiri atas Kristus, salib itu. Itu yang terpenting. Bayangkan kalau kalian saling
menyerang satu sama lain. Kasihan jemaat, ya. Mereka terabaikan, tidak digembalakan dengan baik. Ya. Kalau tidak digembalakan dengan baik, maka jemaat itu juga akan buta, tidak mengerti, karena mereka membutuhkan bimbingan rohani dari gembalanya masing-masing. Ya, ada juga jemaatnya seperti itu juga, merasa gembalanya hebat, luar biasa. Dia juga ikut-ikutan untuk menjustis orang lain, jemaat dari gereja lain. Wah, luar biasa. Ya, banyak hal yang saya mau sampaikan. Ya, hendaklah kalian menjadi garam, menjadi terang dunia ini, seperti lilin yang menerangi kegelapan ini. Kalian hadir di dunia ini menjadi gembala, pendeta, hamba Tuhan, itu punya tanggung jawab. Ya. Tapi kalian abaikan tanggung jawab kalian, kalian saling bertengkar satu sama lain, merasa diri kalian paling benar satu sama lain, menghakimi, ya, menghakimi orang lain. Kalau mereka salah, kalian yang paling benar, doktrin kalian yang benar. Sampai menjustis seorang, serasa kalian itu sebagai hamba Tuhan hanya sebagai manusia yang hanya mempunyai hikmah daripada akalmu sendiri. Jadi kembalilah ke pokok fungsi kalian untuk mengembalakan jemaat itu, supaya mereka tidak kehilangan arah. Ya, ingat, Tuhan akan mengecam kalian seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tiap hari dengan Taurat, kata Nabi, tapi mereka tidak tahu, mereka buta. Ya, bahkan Yesus datang pun mereka tidak tahu, mereka sampai bunuh. Tuhan selalu meminta pertanggungjawaban kepada kalian. Kalau kalian tidak mempertanggungjawab itu, dia akan menghukum. Ya, lihat di Sakaria, ya, mari kita lihat di Sakaria. Sakaria 11 ayat 17. Ya, kita lihat, ya. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanan menjadi pudar sepudar-pudarnya. Nah, ini firman Tuhan ini mengecam para gembala. Ya. Jadi seandainya kalian tidak melakukan dengan benar, saling mempentingkan diri sendiri, ya, sibuk dengan urusan untuk terkenal dan berbagai hal, ya, menambah pundi-pundi kalian, maka ingat, Tuhan akan menimpakan lengan dan menimpa mata kanan. Ya, dia akan menghalau kalian. Jadi mari gembala sadarlah dan kembali. Setidaknya panggil secara baik-baik, berdiskusi secara baik-baik, supaya kalian duduk satu meja, ya, membahas tentang firman Tuhan itu. Kalau ada yang berbeda, tidak masalah, yang penting tidak menyesatkan orang dari firman itu. Ya, ingat baik-baik,
Jangan pakai hikmatmu sendiri, tapi pakai hikmat Allah. Seorang hamba Tuhan tentu dia diurapi dan dia memiliki Roh Kudus. Roh akan bertakhta di dalam hatinya itu. Dan Roh itulah yang membimbing dia. Nah, kalau Roh ada dalam diri seorang hamba Tuhan, pasti dia punya lemah lembut. Dan ketika dia mengajar, ketika dia juga menilai sesuatu hal, itu tidak berdasarkan hikmatnya, tapi berdasarkan Roh Allah. Sehingga apa yang ia perbuat itu hanya memuliakan nama Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri, untuk meninggikan dirinya sendiri. Begitu, ya. Saya miris, bahkan jamaatnya juga ikut-ikut, ya. Ingat baik-baik, ada banyak tantangan yang dihadapi oleh para jamaat zaman sekarang. Ada begitu banyak pengajaran, ada begitu banyak sekali, ya. Kalau kita tidak dibimbing dengan baik, mereka terserak kemana-mana, hilang arah, bahkan tidak berakar. Karena memang banyak orang Kristen seperti itu. Orang Kristen itu karena dia Kristen, karena orang tuanya Kristen. Jadi dia ikut tradisi. Dia tidak memahami firman dengan baik. Sehingga ketika ada persoalan, ketika tantangan itu datang, menghampiri dia, menguji imannya, dia goncang. Bahkan dia bisa murtad, mencari jalan lain. Karena tidak ada bimbingan dengan baik, tidak memahami firman dengan baik. Saya berbicara demikian karena saya mengalaminya, ya. Ketika kapal saya dock di Makassar, dan saya bertemu dengan seorang, dan dia adalah orang Kristen, ya. Lalu kami diskusi, dia bertanya, dan sering itu saya dapati juga, ya. Dia bertanya, di mana ayat yang mengatakan, di Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu berkata bahwa akulah Tuhan. Luar biasa orang Kristen. Akhirnya saya berdiskusi, saya membimbing dia, saya memberikan ada ayat-ayat secara eksplisit walaupun tidak seperti itu, baru dia pahami, dia mengerti. Bayangkan loh, jadi hamba-hamba Tuhan itu harus ingat baik-baik tugas kalian. Apabila ada datang pertanyaan seperti itu, ketika mereka tidak bisa menjawab itu, mempertanggungjawabkan iman mereka kepada orang lain ketika mempertanyakan hal itu, ya mereka terguncang, dengan sendirinya mereka terbawa ke arah lain, ke jalan yang lain, tersesatlah mereka. Artinya tidak ada gembala karena gembala mengurusi dirinya sendiri. Banyak. Apalagi ada pertanyaan, masa si Allah mengutus Allah? Lucu kan? Ada yang bertanya seperti itu. Atau masa Allah berdoa kepada Allah? Nah, ini pertanyaan itu sering terjadi, saya dapati juga. Nah, kalau itu pertanyaan datang kepada kita pribadi kita, terus kita tidak mampu menjawab itu dengan baik, selesailah sudah. Karena memang tidak tidak dibimbing dengan baik. Yang kemarin saya alami itu di Makassar itu, bayangkan, dia orang Kristen, tentu dia mendapatkan pertanyaan itu dari teman-temannya di luar daripada Kristen, ya. Ya dia juga bimbang, dia guncang. Sampai dia juga bingung, ya. Jadi inilah saya membuat video ini itu supaya
para gembala itu sadar untuk kembali membimbing jemaatnya. Saya prihatin, saya kasihan. Kalau tidak gembalakan dengan baik, maka jemaatnya tidak akan bertahan. Saya jamin itu. Banyak yang murtad. Karena banyak anak-anak Kristen demikian. Mereka dasarnya Kristen itu karena orang tua. Dan mereka juga banyak yang tidak memahami firman dengan baik. Saya berbicara bukan karena saya yang benar, saya memahami firman dengan baik. Tapi nyata, realita seperti itu. Banyak yang terjadi. Ya, banyak saya dapati seperti itu. Karena mereka tidak mengerti. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita diberikan hikmat untuk mengerti kebenaran firman. Bagi orang lain kalau dia tidak mengerti, karena dia hanya secara lahiriah untuk mengikuti Kristus. Banyak orang-orang yang terkenal, orang-orang hebat saja, dia tidak memahami firman dengan benar. Banyak di YouTube itu. Ada yang minum mantan orang Kristen. Ya. Tapi kenapa? Cari jalan lain karena memang tidak memahami dengan benar. Ya, entah dia dengan tujuannya lain untuk ingin dapat pundi-pundi di mana-mana, ya itu urusan dia. Tapi nyatanya seperti itu. Ya. Jadi gembala-gembala, saya ingatkan, jangan sampai Tuhan akan menghakimi, ya. Kalian selalu menghakimi juga. Menghakimi orang lain, mengukur orang lain bahwa kalian lebih baik, lebih hebat, lebih pintar, ya. Coba mari kita baca Matius 7 ayat 1 hingga 5 ya, tentang penghakiman. Ya. Matius 7 ayat 1 hingga 5. Ya. Mari kita baca. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, ini dia. Ya, hamba Tuhan saling menghakimi satu sama lain, mengukur hamba Tuhan lain. Di YouTube itu banyak begitu. Saya lihat itu. Ingat, penghakiman yang kalian lakukan akan dihakimkan kepada kalian juga. Begitupun ukuran. Karena kalian memakai penghakiman manusia, ukuran manusia, bukan ukuran daripada Allah. Lebih baik daripada orang lain, daripada hamba Tuhan lain. Begitu pula jemaat-jemaat juga demikian. Wow, luar biasa. Jemaat di gereja sana bilang, wah saya punya hebat, saya punya hamba Tuhan luar biasa. Lupa mereka, ujian yang harus dilakukan adalah Tuhan Yesus, bukan manusia. Karena firman itu disampaikan itu tentang firman Yesus, bukan tentang ini hamba Tuhan. Oh, hamba Tuhannya berapi-api luar biasa. Ya sama, lalu menjudge, oh gereja lain di sana tidak ada apa-apanya, dia suam-suam kuku, begitu.
Ingat baik-baik firman Tuhan ini, ya. Jadi jangan menghakimi, ya. Jangan memakai penghakiman pakai akal manusia atau ukuran manusia, ya. Ingat hamba-hamba Tuhan, kalian dituntut pertanggungjawaban itu dari Tuhan, ya. Saya ingatkan, saya berkata bukan, saya berbicara ini bukan karena saya hebat atau saya ini memahami firman Tuhan. Saya membutuhkan pencerahan dari kalian, sebenarnya hamba Tuhan yang pintar, yang hebat, bisa bahasa Yunani, bisa bahasa Ibrani, ya. Luar biasa, ya. Tapi kalian tidak punya contoh yang baik. Mari kita baca firman Tuhan di Matius 7 ayat 21 hingga 23, ya. Ini khusus kepada para gembala, hamba Tuhan, pendeta yang anggap dirinya paling benar, ya. Mari kita lihat, kita baca, ya, sama-sama. Bukankah setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ini. Jadi ingat, kita hamba-hamba Tuhan, ya, selalu berdoa buat orang sakit, menyembuhkan orang yang sakit, ya. Memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang, bahkan melakukan berbagai macam hal untuk bagi nama Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi apa yang terjadi pada akhir zaman? Kalau kalian terus seperti ini, saling bertengkar satu sama lain, saling berkelahi satu sama lain, saling mengkritisi satu sama lain, saling menjati satu sama lain, anggap diri paling benar, lalu lupa pokok fungsi kalian untuk mengembalakan domba-domba itu, dan domba-domba itu berserak kemana-mana, dan mereka tersesat, dimakan oleh binatang-binatang hutan. Itu adalah dalam dunia ini, ya. Binatang-binatang hutan itu siapa? Saya tidak mau sampai ke ranah sana, tapi tentu Anda tahu. Maka Tuhan akan bertanggung jawab kepada kalian. Kalian kan hanya mempentingkan diri sendiri, maka firman ini berlaku. Bukan saya yang bilang kalian gembala yang jahat, membuat kejahatan, ya. Tapi firman berkata demikian. Jadi ingat, jangan lagi, ya. Stop sudah. Kalau tuh ada yang tidak sependapat dengan Anda, berdiskusi dengan baik. Sekali lagi saya ngomong, berdiskusi dengan baik, panggil secara baik-baik, berhikmatlah, bijaksana dalam segala hal. Bukan di media sosial untuk berkritisi orang di YouTube, itu memerlukan nama Tuhan. Maka ini berlaku firman Tuhan itu, ya Tuhan, aku mengusir setan demi nama-Mu, menyembuhkan orang sakit demi nama-Mu. Tapi itu apa? Nyala engkau pembuat kejahatan. Ini juga berlaku bagi saya dan juga bagi jemaat-jemaat Tuhan itu. Ingat baik-baik, yang masuk kerajaan surga adalah orang melakukan kehendak Bapa di surga. Ini tadi ayat 21, ya. Pada ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah, ini. Jadi semua, ya. Tapi saya mengatakan kepada gembala-gembala itu,
para pendeta, hamba Tuhan yang sering anggap diri yang paling benar. Nah ini, jangan sampai firman ini berlaku untuk kalian. Di akhir zaman kalian tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi hanya mementingkan perutnya, dirinya sendiri, kepentingan diri sendiri, meninggikan dirinya, seolah-olah dia yang paling hebat. Saya lihat di YouTube ini, saya bilang luar biasa. Ya. Sebenarnya saya itu rindu, saya ingin mendapat bimbingan dari kalian, pencerahan dari kalian, supaya juga saya lebih dewasa dalam iman, mengerti lebih banyak lagi daripada firman Tuhan ini. Tapi nyatanya tidak. Hendaklah diri menjadi contoh dan teladan bagi kami jemaat, ya. Ingat baik-baik itu firman Tuhan. Jadi malam hari ini saya berbicara untuk kepada setiap hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala. Saya mohon dengan sangat, dengan rendah hati saya mohon, stoplah untuk mengkritisi, menjustis, menghakimi sesama gembala yang lain. Bersatu padulah. Hendaklah kalian sehati, seroh, sejiwa, sekata dalam tindak dan perbuatan kalian untuk membimbing jemaat Tuhan, untuk mereka kuat dalam menghadapi tantangan dan cobaan dalam kehidupan ini, sehingga ketika mereka menghadapi tantangan dan cobaan itu, mereka mampu untuk menjadi pemenang. Dan semua yang kalian lakukan hormat kepada Tuhan, kalian disediakan suatu mahkota yang luar biasa. Saya sangat senang ketika hamba-hamba Tuhan itu saling mensupport satu sama lain, saling mendukung, ya. Seperti murid-murid Tuhan Yesus atau Rasul Paulus dan lain-lain. Seperti itulah. Kalian harus mikul salib, menderita. Kami juga demikian. Kalau gembalanya tidak punya panutan dengan baik, bagaimana dengan jemaat? Jadi saya mohon, ya, malam hari ini stop. Jangan lagi buat YouTube untuk mengkritisi orang lain, ya, gembala yang lain. Stop sudah. Mau kritisi, mau memberikan tanggapan itu panggil, ya, secara khusus, ya, saling diskusi. Tidak perlu di media sosial yang orang lain lihat itu mempermalukan nama Tuhan. Jadi stop sudah, ya. Ya, saudara-saudara seiman, dari mana saja, dari Anda, dari gereja mana, organisasi manapun, saya berbicara ini tanpa mewakili jemaat manapun atau gereja manapun, ya. Sama kalian adalah saudara seiman yang berdiri di atas Kalvari, ya, di atas salib itu yang saya lihat. Tidak ada gereja-gereja lain atau organisasi dari gereja manapun, ya. Beda dengan Yahudi atau bidah-bidah atau saksi Yehova. Itu saya tidak peduli, tapi selama kita masih berdiri di dalam Kristus, maka kita adalah saudara seiman, ya. Saling support satu sama lain, ya. Jadi malam hari ini saya mohon para gembala stop untuk mengkritisi di media sosial baik YouTube dan FB. Oke, terima kasih saudara-saudara atas waktunya, dan biarlah apa yang saya lakukan ini bukan untuk bagi saya, tapi bagi kita semua. Kita lebih gembala untuk kita memuliakan nama Tuhan, ya. Dengan firman yang ada, supaya kita belajar terus, supaya kita boleh mencapai garis finish dan memperoleh mahkota kerajaan surga itu, ya. Oke, terima kasih.
Terima kasih malam hari ini, dan kiranya firman yang saya bacakan akan memberkati saudara-saudara seiman, dan biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati.